Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Matlail Fajar, Stambuk 130 2021 0076, kelas C2 Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Muslim Indonesia. Baik, izinkan saya memaparkan tugas kedua saya yaitu di mata kuliah pengujian perangkat lunak. Baik, uh, langsung saja kita ke soalnya. Nah, sebelum kita melangkah ke soalnya, adapun studi kasus aplikasi yang saya gunakan yaitu aplikasi Dana atau bisa dikatakan e-wallet. Nah, aplikasi Dana ini saya sudah jelaskan tentang aplikasi Dana di tugas satu pertama saya sebelumnya. Nah, untuk tugas dua ini, adapun soalnya yang pertama itu gunakan setiap tahapan dari teknik pengujian white box. Dan yang kedua, pilihlah dan analisa teknik pengujian black box. Nah, teman-teman, di sini adapun tahapan pengujian white box-nya yaitu yang pertama tes testing path cover rate atau pengujian jalur dan yang kedua testing condition cover rate atau bisa dikatakan pengujian kondisi dan yang ketiga loop testing data flow atau pengujian alur data dan yang keempat testing atau pengujian loop dan yang kelima, control flow testing. Nah, atau bisa dikatakan pengujian alur kendali. Dan yang keenam, statement coverage. Atau bisa dikatakan pengujian pernyataan. Nah, yang pertama kita melangkah ke testing path coverage ataupun pengujian jalur. Nah, adapun langkahnya yaitu yang pertama, identifikasi semua jalur logika dalam kode aplikasi Dana seperti proses login, transfer uang, pembayaran tagihan, atau top up saldo. Dan yang kedua, uji setiap jalur logika termasuk jalur utama mainpad dan jalur alternatif. Nah, dan yang ketiga yaitu contoh kasus. Dan adapun contoh kasusnya ini yang pertama itu jalur utama. Jalur utama user berhasil login lalu melakukan transfer dana. Dan yang kedua jalur alternatif yaitu user salah memasukkan PIN 3 kali sehingga akunnya terkunci. Dan adapun kesimpulannya yaitu menggunakan path coverage membantu memastikan setiap jalur dalam aplikasi diuji untuk menghindari bug yang dapat terjadi akibat kombinasi kondisi tertentu. Dan yang kedua, ada testing condition coverage ataupun pengujian kondisi. Adapun langkah-langkahnya yaitu analisis setiap kondisi logika dalam kode seperti pernyataan if else atau switch case. Dan yang kedua, uji setiap kemungkinan hasil dari kondisi tersebut, benar ataupun salah. Dan yang ketiga yaitu contoh kasusnya, yaitu saat user ingin menarik dana, jika saldo mencukupi, transaksi berhasil, jika tidak mencukupi, muncul notifikasi gagal. Dan adapun kesimpulannya untuk yang kedua ini testing condition coverage, yaitu pengujian kondisi memastikan bahwa semua hasil dari ekspresi logika berfungsi dengan benar dan sesuai ekspektasi. Dan adapun yang ketiga loop testing ataupun pengujian loop. Di sini adapun langkahnya yang pertama itu analisis setiap kondisi logika dalam kode seperti pernyataan if else atau switch case. Dan yang adapun di sini analisisnya ada beberapa analisisnya yaitu yang pertama tanpa eksekusi nol iterasi dan yang kedua eksekusi satu kali berarti satu iterasi dan yang ketiga eksekusi beberapa kali atau berulang-ulang kali dan yang terakhir eksekusi maksimum atau maksimal. Nah, dan yang kedua di sini langkahnya yaitu contoh kasusnya proses validasi input seperti memasukkan kode OTP, loop berlangsung selama kode belum valid atau hingga batas waktu habis. Kesimpulan, loop testing memastikan bahwa kode
tidak menghadapi masalah seperti infinite loop atau performa lambat akibat iterasi berlebihan. Dan adapun yang keempat yaitu testing data flow atau pengujian alur data. Nah, langkahnya di sini analisis alur data di setiap fungsi aplikasi Dana untuk memastikan variabel diinisialisasi, digunakan dan dihancurkan secara benar. Dan yang kedua contoh kasus, proses input data pada formulir pengisian informasi rekening bank, memastikan data yang diinput oleh pengguna terpres dengan benar ke database. Dan kesimpulannya yaitu pengujian alur data memastikan integritas data selama proses bisnis aplikasi. Dan adapun yang kelima, control flow testing, pengujian alur kendali. Dan langkahnya itu analisis diagram alir, kontrol aplikasi, termasuk decision point dan breaking. Yang kedua, uji setiap percabangan untuk memastikan kode bekerja sesuai alurnya. Dan yang ketiga, contoh kasus. Jika user memiliki metode pembayaran QR kode, kode atau bisa dikatakan kode QR. Nah, aplikasi menampilkan layar pemindai jika memilih metode lain. Tampilkan layar input detail pembayaran. Dan kesimpulannya, control flow testing memastikan aplikasi mengeksekusi logika sesuai urutan yang dirancang. Dan yang terakhir untuk tahapan pengujian white box-nya itu adalah statement coverage atau pengujian pernyataan. Langkahnya itu yang pertama, uji setiap pernyataan dalam kode untuk memastikan bahwa semua bagian kode dijalankan setidaknya sekali. Dan yang kedua, contoh kasusnya yaitu saat transfer kode. Semua kode terkait validasi jumlah transfer, konfirmasi OTP, dan pengurangan saldo diuji. Dan adapun kesimpulannya yaitu statement coverage membantu memastikan tidak ada baris kode yang tidak terpakai dead kode. Dan adapun analisis dan yang kita lanjut ke soal yang kedua atau analisis teknik pengujian black box. Nah, yang pertama itu analisisnya yaitu equivalence partitioning atau pembagian kesetaraan. Dan yang kedua boundary value analysis atau analisis nilai batas. Dan yang ketiga, decision table testing atau pengujian tabel keputusan. Oh, di sini ada yang keempat, testing atau pengujian loop. Dan yang keempat di sini yang kelima state transition testing atau pengujian transisi status. Di sini yang kelima, yang keenam user testing, use case testing. Di sini yang pertama pembagian kesetaraan. Langkah penerapan, identifikasi di input yang mungkin diterima aplikasi. Dan yang kedua, kelompokkan input menjadi kelas-kelas setara atau untuk mengurangi jumlah pengujian. Yang ketiga, contoh pada aplikasi Dana, kelas valid, jumlah transfer dalam batas saldo. Contoh 10.000 sampai 10 juta. Kelas yang tidak valid yaitu jumlah transfer di bawah minimum atau di atas maksimum. Contoh 5.000 5.000 atau 50 juta. Alasan pemilihan mengurangi jumlah pengujian dengan tetap mencakup semua skenario signifikan. Kesimpulannya yaitu uh, pembagian kesetaraan memastikan bahwa aplikasi dapat menangani input valid dengan benar dan memberikan respons yang tetap untuk input tidak valid. Dan yang kedua ada analisis nilai batas. Nah, langkah penerapan yang pertama itu fokus pada nilai-nilai di sekitar batas setiap kelas. Yang kedua, contoh pada aplikasi Dana. Ada beberapa di sini contohnya yaitu yang pertama nilai batas minimum 10.000 valid. Nilai nilai sedikit di bawah minimum 9
Rp999.999 tidak valid. Nilai batas maksimum 10 juta valid. Nilai sedikit di atas maksimum 10 juta 10 juta, 01 rupiah, 01 rupiah tidak valid. Nah, di sini alasan pemilihan. Kesalahan sering terjadi di sekitar batas nilai, sehingga penting untuk mengujinya secara khusus. Kesimpulan, boundary value analysis mengidentifikasi bug yang mungkin muncul akibat penanganan nilai batas. Dan yang ketiga ada pengujian tabel keputusan. Nah, di sini buat tabel yang pertama itu langkah penerapannya buat tabel keputusan berdasarkan kombinasi kondisi dan tindakan yang diharapkan. Yang kedua, contoh pada aplikasi Dana. Yang pertama ini kombinasi pertama, username benar, PIN benar, akses diterima. Dan kombinasi kedua, username benar, PIN salah, muncul notifikasi salah PIN. Yang ketiga, username salah, PIN salah, muncul notifikasi pada akun tidak ditemukan. Nah, di sini alasan pemilihan berguna untuk memastikan bahwa aplikasi menangani kombinasi kondisi kompleks dengan benar. Yang untuk kesimpulannya itu decision table testing memastikan aplikasi merespons dengan benar untuk semua kemungkinan kombinasi kondisi. Dan yang keempat ada state transition testing, pengujian transisi status. Langkah penerapannya itu yang pertama modelkan status sistem aplikasi Dana dan transisi antar status, dan yang kedua contoh pada aplikasi Dana. Di sini ada beberapa contohnya. Yang pertama awal akun tidak terdaftar. Terus kita daftar, terus akun aktif itu awal. Dan yang kedua akun aktif salah PIN 3 kali akun terkunci. Yang ketiga, akun terkunci, reset PIN, akun aktif kembali. Nah, di sini alurnya terstruktur. Alasan pemilihan menguji sistem yang bergantung pada urutan atau perubahan status seperti keamanan akun. Kesimpulannya, state transition uh, testing memastikan bahwa sistem dapat menangani perubahan status dengan benar sesuai. Yang kelima itu ada use case testing. Di sini langkah penerapannya yang pertama uji aplikasi berdasarkan skenario pengguna use case yang umum. Yang kedua contoh pada aplikasi Dana. Ada beberapa langkah. Yang pertama login ke aplikasi, yang kedua pilih menu pembayaran tagihan, yang ketiga masukkan nomor pelanggan, yang keempat konfirmasi pembayaran. Alasan pemilihan mencerminkan pengalaman pengguna langsung sehingga relevan untuk pengujian fungsionalitas. Kesimpulannya, use case testing memastikan bahwa skenario utama yang dilakukan pengguna berjalan sesuai harapan. Nah, mungkin itu saja dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.